warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan mengenai akuntansi keberlakuan bab 20 tentang teori pertimbangan dan pembuatan keputusan kelompok. Kelompok 12 ini beranggotakan yang pertama Famelia Monisa, yang kedua Guntur Prayoga, yang ketiga Cuci Harningsih, yang keempat Dwi Briliasari, dan yang terakhir Kresnanda Naufal Saputra. Ya, saya akan menjelaskan mengenai kelompok kami tentang pertimbangan dan pembuatan keputusan kelompok. Jadi, mayoritas riset tentang pengambilan keputusan individual dan pertimbangan dalam akuntansi terfokus kepada pengambilan keputusan individual. Meskipun demikian, seringkali kritik diarahkan kepada dampak dari proses pengambilan keputusan individual dalam lingkungan yang didominasi oleh kelompok dan tim. Sementara, riset tentang pengambilan keputusan kelompok dalam akuntansi pada dasarnya masih dalam tahap dini. Salah satu hal yang diketahui tentang kelompok dan tim adalah bahwa keputusan yang dihasilkannya berbeda secara signifikan dengan keputusan individual. Dengan cara yang sama, proses keputusan yang digunakan oleh kelompok berbeda secara signifikan dengan individual. Pertanyaan utama yang dihadapi oleh riset sebelumnya tentang heuristik dan bias dalam pertimbangan auditor adalah kemungkinan bahwa histeris kognitif tersebut akan masuk pada proses tinjauan yang luas dan tetap tidak terdeteksi dan tidak dikurangi. Proses tinjauan telah menjadi subjek beberapa studi riset selama 15 tahun yang lalu dan baru-baru ini menjadi bidang minat yang berkembang secara luas untuk peneliti audit. Lalu saya akan masuk ke subbab yang pertama mengenai komposisi dan keanggotaan kelompok. Sejak telah lama diakui bahwa interaksi kelompok adalah lebih unggul dibandingkan dengan individual yang bekerja sendirian dalam sebagian besar situasi resolusi tugas. Meskipun demikian, sejumlah faktor dapat mempengaruhi keberhasilan akhir dari suatu kelompok, termasuk keragaman anggota kelompok, fungsionalitas kelompok, dan familiaritas atau konsistensi dari anggota kelompok. Seluruh faktor ini memberikan masalah riset untuk eksplorasi dan kompleksitas dalam mendesain dan membuat studi lapangan serta studi eksperimental. Efek netonya adalah bidang riset yang kaya dan kompleks. Pertama, seharusnya dicatat bahwa jika semua hal dibiarkan sama, terdapat penurunan keuntungan dengan masing-masing anggota kelompok. Lalu lanjut ke subbab yang kedua mengenai dinamika keanggotaan. Kelompok kecil terdiri dari sekumpulan anggota yang menjadi instrumental dalam pola keputusan dan perilaku yang diasumsikan oleh kelompok. Sifat dasar kelompok dan bagaimana kelompok berperilaku ditentukan oleh keanggotaan dalam kelompok sentral dalam kelompok studi. Sebelumnya, masalah keanggotaan barangkali merupakan kekurangan terbesar dalam riset kelompok. Sebaliknya, studi tersebut telah menggunakan kelompok natural dengan menganggap perubahan keanggotaan sebagai sumber variasi eksperimental yang harus dikontrol sebisa mungkin agar mampu meneliti konstruksi yang diamati dalam eksperimen. Variabel yang hilang dalam banyak studi ini dan yang kemungkinan mempunyai pengaruh penting terhadap kinerja dan hasil kelompok adalah perubahan anggota. Arrow dan McGrath, dua area efek utama yang meningkat kompleksitasnya sejalan dengan perubahan dalam konteks di mana kelompok bekerja. Ada 4 dalil yang dijelaskan oleh Arrow dan McGrath dalam menjelaskan efek yang terlibat dari konteks lingkungan terhadap perubahan anggota. Pada tingkat menengah,
aritmetika perubahan keanggotaan akan mempunyai efek yang berbeda. Arrow dan McGrath menampilkan 3 dalil yang menghubungkan dampak keanggotaan terhadap fungsional kelompok. Pertama, anggota yang dinamis memengaruhi kinerja kelompok. Lalu sebab yang ketiga akan menjelaskan tentang formasi kelompok dan peranan anggota. Peranan pada umumnya didefinisikan dalam riset kelompok kecil sebagai posisi dalam kelompok dengan hak dan kewajiban terhadap satu atau lebih yang lain dalam kelompok. Definisi ini agak sederhana dalam fokusnya terhadap berkelompok formal, tetapi tidak mencakup aspek lain dari peranan kelompok, misalnya peranan informal dan dramaturgi. Peranan informal pada umumnya muncul selama interaksi dalam kelompok dan digunakan oleh anggota kelompok untuk membangun dan menerima protokol dalam menangani peranan formal. Peranan dramaturgikal adalah elemen turki yang dibutuhkan untuk kinerja dan beberapa drama sosial, dan termasuk protagonis, antagonis, pelengkap, anggota tim, dan penonton. Kerja kelompok dalam membangun peranan melalui sebuah proses evolusioner dimulai ketika tim pertama kali dibentuk. Pemahaman tentang bagaimana proses evolusioner ini terjadi hanya sedikit diperhatikan sampai saat ini. Akan tetapi, sebagian besar studi sebelumnya berfokus kepada bagaimana kelompok berinteraksi setelah pihak yang melakukan eksperimen mendefinisikan tugas untuk kelompok dan seluruh informasi serta sumber daya yang sudah tersedia. Ya, sekian dari saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sebagai besar proses kebutuhan bisnis membutuhkan interaksi kelompok. Seringkali kebutuhan tersebut akan mencakup kebutuhan untuk rapat tatap muka atau membahas konsep, ide, perencanaan sebelum membuat keputusan secara individual atau kelompok. Rapat dapat dilakukan dalam berbagai cara berdasarkan pada sasaran yang diinginkan dan tingkat struktur yang dapat diterima. Interaksi kelompok. Bostrom menjelaskan aktivitas berkesinambungan dalam model siklus rapat. Model tersebut memasukkan pergerakan rapat dari prarapat, rapat, sampai dengan pasca rapat untuk masing-masing langkah yang jumlahnya cukup banyak. Proses dinamis kemudian dikali lagi dengan aktivitas prarapat untuk langkah selanjutnya dalam siklus kehidupan yang terus berlanjut kepada tujuan yang lebih besar, misal penyelesaian proyek, pencapaian tujuan tugas, dan pelaksanaan pembubaran. Aktivitas prarapat idealnya dicapai sebelum seluruh partisipan terlibat. Aktivitas ini digunakan untuk menentukan arah dan fokus dari rapat, mengundang individual yang tepat untuk hadir, dan menjalankan rapat dengan efektif. Aktivitas rapat terdiri dari 3 subproses, yaitu mulai, berlangsung, dan selesai. Fase mulai adalah tindak lanjut langsung dari beberapa aktivitas prarapat dan pada umumnya memungkinkan partisipan untuk menelaah dan berkomentar tentang agenda rapat dan jadwal. Aktivitas pasca rapat. Aktivitas dalam tahap selesai berusaha untuk memastikan bahwa anggota kelompok mempunyai pemahaman tentang apa yang telah dicapai dalam rapat dan sebaiknya memasukkan umpan balik informasi yang telah diperoleh dari seluruh anggota kelompok. Aktivitas pasca rapat merupakan cikal bakal dari siklus mulai pada fase prarapat di siklus selanjutnya. Walaupun rapat tatap muka adalah saluran komunikasi paling penting untuk individu, rapat ini sering dipandang sebagai aktivitas yang memakan waktu, menimbulkan frustasi, biaya yang mahal, dan pengalaman yang tidak produktif. Misal, kesulitan dalam memotivasi seluruh anggota dari posisi khusus ke posisi baru. Kemudian terdapat juga alasan mengapa rapat ini bekerja lebih baik
dibandingkan peralatan komunikasi lainnya. Itu karena di dalam rapat ada stimulasi, adanya penerimaan umpan balik dari anggota kelompok, dan lain-lain. Proses kelompok terstruktur. Jika partisipan ingin mendapatkan manfaat dari proses rapat dan menghindari frustrasi, dibutuhkan beberapa struktur untuk memastikan keberhasilan rapat. Nah, resep untuk mengadopsi proses terstruktur untuk rapat melibatkan kelemahan inheren kelompok yang berinteraksi. Beberapa kelemahan yang terjadi itu sebagai berikut. Salah satunya, individu jarang memiliki waktu untuk memikirkan ide secara independen dan teratur. Mereka cenderung mengekspresikannya dalam generalisasi berkualitas rendah. Adaptasi kelompok terhadap perubahan lingkungan. Apropriasi merujuk pada cara bagaimana struktur diadaptasi oleh kelompok untuk digunakan selama produksi. Sementara reproduksi struktur atau penegasan secara kontinu selama interaksi kelompok itu disebut sebagai strukturasi. Strukturasi adaptif selanjutnya menyampaikan bahwa struktur tersebut tepat jika dilakukan 3 dimensi ini: kesetiaan, sikap, dan tingkat konsensus. Kesetiaan itu merujuk pada seberapa besar kelompok menggunakan alat atau teknologi dalam menjaga semangat yang hendak digunakan. Sikap kelompok terhadap alat atau teknologi meliputi tingkat kesesuaian anggota kelompok terhadap alat atau teknologi dan tingkat penghargaan anggota terhadapnya. Yang terakhir, tingkat konsensus kelompok terhadap apresiasi merujuk pada seberapa besar anggota kelompok setuju terhadap bagaimana alat atau teknologi sebaiknya diapropriasi. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori interaksi waktu dan kinerja. Banyak pembahasan yang disampaikan sejauh ini difokuskan ke pendefinisian teori dari kerangka kerja untuk meneliti aspek khusus dari perilaku kelompok. McGrath memperkenalkan teori waktu, interaksi, dan kinerja dengan tujuan khusus untuk mengintegrasikan liberator kelompok kecil yang terpecah ke dalam teori integratif tunggal. Teori ini didasarkan pada riset terbaru yang berhubungan dinamika perubahan keanggotaan, teori komunikasi, dan teori strukturasi adaptif. Meskipun teori interaksi waktu dan kinerja tidak terlalu terstruktur untuk dapat diaplikasikan secara luas pada berbagai lingkungan kelompok, teori ini menyampaikan sejumlah parameter konsisten yang sangat bermanfaat dalam memantau dan menganalisis perilaku kelompok, karena teori ini mengakui bahwa kelompok bersifat multifungsi dan memberikan kontribusi pada 3 tingkat. Yang pertama, terhadap sistem di mana mereka melekat. Yang kedua, bagian-bagian komponen mereka. Yang ketiga, terhadap kelompok itu sendiri sebagai struktur sosial yang utuh. Fungsi ini menampilkan produksi, dukungan anggota, dan kebaikan kelompok. Dimensi kedua dari teori ini adalah disagregasi aktivitas kelompok ke dalam 4 metode, yaitu permulaan, pemecahan masalah, resolusi konflik, dan eksekusi. Secara keseluruhan, teori ini menampilkan 12 kategori aktivitas yang dapat dilakukan oleh kelompok selama penyelesaian proyek. Ke-12 kategori ini didasarkan pada pernyataan bahwa untuk masing-masing keempat mode aktivitas, misalnya permulaan, pemecahan masalah, resolusi konflik, dan eksekusi, yang dilakukan oleh kelompok, terdapat 3 fungsi, misalnya produksi, dukungan anggota, dan kebaikan kelompok yang harus diselesaikan untuk pencapaian tujuan yang efektif dan efisien. Meskipun demikian, sementara ketiga fungsi tersebut harus dilakukan agar kelompok tetap berfungsi. Mode kedua dan ketiga tidak harus diselesaikan untuk setiap proyek atau bahkan setiap fungsi ketika banyak produk yang akan menjadi rutinisasi. Lalu yang selanjutnya ada isu metodologis dalam riset kelompok. Yang pertama yaitu kelompok natural versus kelompok ad hoc. Masalah yang paling menonjol dalam riset kelompok pada bidang akuntansi perilaku atau pada bidang kelompok kecil adalah penggunaan kelompok ad hoc dalam eksperimen untuk membangun teori yang berkaitan dengan kelompok natural. Kelompok itu dibentuk berdasarkan kebutuhan untuk melakukan tugas spesifik. Dalam lingkungan kerja, kelompok tersebut jarang ditemui
tetapi kelompok biasanya dibentuk untuk bekerja pada periode waktu tertentu guna memecahkan masalah tertentu. Kelompok terakhir ini dianggap sebagai kelompok natural, di mana mereka menunjukkan seperti apa norma kelompok dan memberikan lingkungan yang berhubungan dengan dinamika kelompok, seperti yang dicatat oleh McGrath. Hal ini sepertinya bertentangan karena peneliti berusaha meneliti dinamika kelompok dengan menciptakan lingkungan kelompok statis. Riset sebelumnya dilakukan pada periode waktu luas dengan menunjukkan hasil bahwa kelompok natural memberikan hasil yang agak berlawanan dengan eksperimen yang menggunakan kelompok ad hoc. Sebuah contoh adalah temuan berulang yang menunjukkan bahwa kelompok kerja mediasi komputer selalu menghasilkan kualitas lebih rendah dalam tugas produksi. Sementara itu, Hollingshead menemukan bahwa efek ini umumnya menghilang setelah penggunaan teknologi selama 2 minggu. Pada umumnya, kelompok itu tidak dapat dianggap sebagai indikasi perilaku kelompok natural. Lalu yang kedua ada keanggotaan dan komposisi kelompok. Masalah keanggotaan pertama yang sering kali dihadapi adalah mendapatkan subjek yang memadai untuk berpartisipasi dalam studi riset. Sementara ini hal tersebut seringkali menjadi masalah dalam riset individu. Masalah tersebut semakin menjadi berlipat ganda karena setidaknya didasarkan pada fakta yang hanya dibutuhkan bermacam subjek untuk dapat melakukan observasi kelompok tunggal. Solomon mencatat bahwa pada umumnya dibutuhkan minimum 3 subjek per kelompok. Arnold juga mencatat bahwa dalam riset kelompok kecil kontemporer 4 subjek dianggap sebagai ukuran minimum yang realistis. Mencapai jumlah subjek yang memadai selanjutnya diperumit oleh kebutuhan penggunaan kelompok natural versus kelompok ad hoc. Penggunaan kelompok natural membutuhkan studi tipe longitudinal yang memberikan waktu memadai bagi kelompok untuk membangun protokol dan peranan penting selama proses entrainment. Meskipun demikian, ketika studi kelompok bergerak kepada mode longitudinal potensial pengurangan anggota kelompok mungkin menjadi resiko bagi peneliti untuk memaksimalkan jumlah kelompok didasarkan ketentuan jumlah anggota kelompok minimum pada awal studi. Yang selanjutnya muncul dari keinginan untuk mengacak penugasan anggota kelompok versus anggota yang diinginkan untuk memaksimalkan keragaman keanggotaan versus teori kelompok yang menunjukkan kelompok biasanya memilih anggota mereka sendiri sebelum pembentukan dan proses seleksi ini adalah komponen penting bagi evolusi kelompok. Adapun pendekatan yang dipilih oleh peneliti dalam memasukkan individu ke dalam kelompok, kritisme dapat disampaikan didasarkan pada kegagalan untuk mengontrol pengaruh metode lain secara memadai. Sekian, apabila ada kekurangan, mohon maaf. Kemudian ada masalah riset kelompok dalam bidang akuntansi atau auditing. Riset akuntansi keberlakuan yang berhubungan dengan pengambilan keputusan kelompok dapat dikategorikan dalam 4 area sebagai berikut. Yang pertama, pengkajian kinerja kelompok kerja seperti bagaimana kelompok kerja membutuhkan perubahan dalam lingkungan kerja. Yang kedua, penyelesaian proses tinjauan kertas kerja dalam lingkungan auditing. Yang ketiga, penggunaan pengambilan keputusan kelompok rekan sejawat dalam lingkungan akuntansi. Yang keempat, dampak integrasi kemunculan komputerisasi teknologi kelompok. Kemudian ada kinerja kelompok kerja. Ketika organisasi melakukan rekayasa proses bisnis untuk berfokus pada kelompok kerja dan tim, skema kompensasi alternatif dirancang untuk memberikan insentif pada kelompok. Dampak skema kompensasi harus diteliti di laboratorium dalam situasi studi lapangan. Hal ini mengakibatkan munculnya riset tentang ketertarikan terhadap kinerja relatif kelompok kooperatif versus non-kooperatif. Hasil riset tersebut gagal mendukung hipotesis karena kelompok non-kooperatif benar-benar sedikit lebih baik dibandingkan kelompok kooperatif. Masalah kinerja kelompok kooperatif versus non-kooperatif berhubungan erat dengan kompleksitas tugas dan kompleksitas koordinasi khusus. Kompleksitas koordinatif adalah sifat dan bentuk ataupun hubungan antara serangkaian input, isyarat informasi, produk, dan aksi. Riset mendatang tentang hubungan antara struktur tugas, interdependensi kelompok, dan kerjasama kelompok. Sedikit riset yang telah dilakukan secara langsung berhubungan dengan bagaimana skema kompensasi dapat mempengaruhi kinerja kelompok. Selanjutnya, dimensi dari skema tersebut menentukan dasar kompensasi dari anggota kelompok. Jika subjek
bekerja secara kooperatif untuk memecahkan masalah tunggal, maka imbalan independen akan menjadi struktur imbalan yang paling efektif. Demikian jika kelompok bekerja pada bermacam tugas, maka imbalan independen akan menjadi struktur paling efektif. Sistem imbalan yang didasarkan pada imbalan independen untuk masing-masing anggota tidak dapat menjadi skema kompensasi yang disukai dalam beberapa situasi. Hasil studi Ford menyampaikan arahan awal untuk peneliti akuntansi, bahwa studi ini berfokus pada kelompok pembelajaran kooperatif, dan hasilnya mungkin tidak dapat diaplikasikan pada kelompok kerja dan berbagai lingkungan. Secara khusus diarahkan kepada sistem imbalan kelompok kerja untuk memperbaiki pemahaman tentang bagaimana berbagai skema kompensasi berhubungan dengan produktivitas kinerja kelompok. Kemudian ada kelompok hierarkis dan proses tinjauan audit. Kelompok hierarkis ketika berhubungan dengan proses tinjauan audit adalah suatu era riset kelompok yang menerima prihatin substansial dari komunitas akuntansi. Hal ini berhubungan dengan fakta bahwa bidang riset multi auditor membuat desain eksperimental yang berhubungan erat dengan desain riset individu dan bukan desain riset kelompok yang lebih kompleks. Desain ini juga menguntungkan karena dapat menghindari masalah metodologis. Terdapat beberapa keprihatinan bahwa struktur kelompok ad hoc menerobos hubungan kelompok natural antara pihak yang menyiapkan laporan atau paper dan pihak yang peninjau laporan atau reviewer. Perilaku peninjauan dapat diteliti secara terpisah. Pendekatan yang digunakan adalah memberikan peninjauan sekumpulan kertas kerja untuk dianalisis secara terpisah sambil mengamati perilaku individu dan polanya. Selanjutnya, ketika pihak yang menyiapkan laporan dan peninjau diteliti sebagai kelompok hubungan, ini cenderung menjadi struktur diadik. Struktur diadik atau dua orang mempunyai keuntungan karena membutuhkan jumlah subjek yang lebih sedikit daripada yang biasanya pada riset kelompok. Trotman dan Yetton menemukan bahwa proses tinjauan mengurangi variabilitas dalam penelitian reliabilitas sistem pengendalian. Trotman juga mengidentifikasi keuntungan akurasi dalam mengestimasi kesalahan dari proses tinjauan. Ismail dan Trotman 1995 juga menemukan bahwa proses tinjauan yang dihasilkan dari sejumlah hipotesis yang masuk akal yang akan dihasilkan selama penyelesaian prosedur tinjauan analisis. Marshall dan Tubbs menemukan bahwa peninjauan mengalami masalah bias heuristis dalam keputusannya. Meskipun secara agregat, studi menunjukkan bahwa proses audit sesungguhnya semakin baik melalui tinjauan audit. Dalam rangka memberikan beberapa kohesi terhadap temuan dan memperbaiki pemahaman antara hubungan pihak yang menyiapkan laporan dan pihak peninjau selama proses tinjauan audit, Rich mengajukan model proses tinjauan yang didasarkan pada karakteristik kognitif dari persepsi persuasi. Kemudian mengintegrasikan komputerisasi sistem dukungan kelompok. Dengan kemajuan teknologi komunikasi, individu dapat bertemu sebagai kelompok dengan menggunakan satu atau lebih teknologi, seperti call conference, video conference, atau real-time computer conference. Semakin banyaknya pengakuan bahwa dukungan komputer dapat meningkatkan interaksi kelompok melalui anggota kelompok individual yang bekerja secara simultan dan paralel. Riset ini umumnya dikategorikan sebagai riset dukungan kelompok atau SDK. Terdapat dua paradigma domain riset SDK, yaitu pengambilan keputusan dan authoring. Sistem authoring didasarkan pada ide bahwa kelompok akan mengembangkan struktur sosial sendiri. Contohnya, editor kelompok yang dikembangkan untuk memungkinkan anggota kelompok bekerja pada dokumen yang sama. Sistem kelompok kerja otomatis yang digunakan oleh banyak perusahaan audit dan organisasi audit internal sesuai dengan kategori SDK. Secara khusus, authoring SDK bekerja lebih baik dalam kelompok natural dengan ukuran relatif kecil, sementara pendekatan SDK terstruktur lebih efektif dengan kelompok lebih besar dan kelompok ad hoc. Selanjutnya yaitu terdapat beberapa alasan untuk melihat penggunaan anonimitas dalam SDK. Yang pertama, riset sebelumnya menunjukkan bahwa anonimitas dapat menjadi keuntungan penting SDK. Yang kedua, terdapat peningkatan ketertarikan dalam mengkaji anonimitas sebagai faktor peneliti dari berbagai hasil kelompok, khususnya dalam kreativitas. Yang ketiga, anonimitas sering kali diperlakukan sebagai ciri-ciri SDK dan bukan sebagai karakteristik orang-orang. Yang keempat, anonimitas adalah konstruksi kompleks yang perlu dipahami lebih baik.
Hasil temuan bahwa kelompok S3 tampaknya membutuhkan waktu lebih lama dan membuat keputusan, dan meskipun kelompok S3 dan kelompok tatap muka mencapai tingkat konsensus serupa, penerimaan keputusan kelompok lebih besar pada kelompok berbasis S3 dan kepercayaan lebih besar terhadap keputusan pada kelompok S3. Secara keseluruhan, riset tentang komputerisasi dukungan kelompok di dalam lingkungan akuntansi hanya memberikan bukti awal tentang bagaimana kelompok akuntansi berinteraksi dan bekerja. Sementara akumulasi riset yang cepat tentang S3 dalam area sistem informasi memberikan beberapa bantuan dalam memahami dampak terhadap lingkungan akuntansi. Keunikan dari bidang keputusan akuntansi yang membutuhkan riset lebih lanjut tentang integrasi S3. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk pada kesimpulan dan contoh kasus. Nah, sebelumnya saya sampaikan dulu kesimpulan terkait materi ini. Jadi, terdapat 3 area spesifik yang dibahas, yakni kinerja kelompok kerja, kelompok hierarkis, dan kelompok rekan sejawat. Nah, dan kemudian area keempat ini mengenai komputerisasi dukungan kelompok yang secara radikal ini mampu mengubah cara pengambilan keputusan dalam masing-masing bidang yang spesifik. Nah, penelaahan riset ini yang dilakukan dalam akuntansi keperilakuan sebagai dasar untuk meluncurkan studi baru mengenai pengambilan keputusan kelompok. Nah, selanjutnya kita masuk pada contoh kasus. Jadi, contoh kasus yang akan kita ambil adalah pertama, alasan TMII diambil alih pemerintah, terus rugi puluhan miliar rupiah dan pengelolaan perlu dibenahi. Jadi kita tindak lanjuti dulu bagaimana kasus ini terjadi. Jadi pemerintah ini tidak serta-merta secara langsung mengambil alih pengelolaan TMII itu dari Yayasan Harapan Kita. Jadi ada beberapa pertimbangan yang di dalamnya dikaji oleh pemerintah. Jadi yang pertama itu kerugian yang dialami oleh pengelola TMII sampai dengan 40 hingga 50 miliar. Atas kerugian yang ada ini, TMII sebagai aset negara tidak bisa memberikan kontribusi pada keuangan negara. Yang kemudian setiap tahunnya utang dari TMII itu harus ditutup dari Yayasan Harapan Kita. Nah, setelah menelaah lebih jauh tentang tata kelolanya dan kemudian juga terkait dengan sudah diaudit, audit yang dilakukan oleh Fakultas Hukum UGM dan oleh BPKB ini terhadap pengelolaan aset negara ini mendapatkan asesmen kedua pihak. Jadi mereka merekomendasikan yang pertama, TMII perlu dikelola oleh swasta. Kemudian TMII itu perlu untuk dikelola dengan kerjasama pemerintah. Dan yang ketiga ini TMII dikelola sebagai badan layanan umum. Dan kemudian atas dasar ini BPKB itu menyarankan kepada Mensesnek atau Menteri Sekretariat Negara untuk menangani TMII. Maka tindak lanjut dari hal-hal tersebut, dari atas pertimbangan tersebut, keluarlah Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 tentang pengelolaan TMII yang diberlakukan mulai 1 April 2001 ini. Dalam Peraturan Presiden ini tercantum bahwa pengelolaan dan penguasaan TMII yang dilakukan oleh Yayasan Harapan Kita beralih kepada Kementerian Sekretariat Negara dan dapat bekerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara atau daerah. Dengan kebijakan yang pertama, itu karyawan tetap yang pernah bekerja pada pengelola TMII sebelumnya dapat dipekerjakan kembali menjadi karyawan baru pengelolaan TMII yang dikelola oleh Kementerian Sekretaris Negara. Yang kedua ini, kewajiban pengelolaan TMII yang sebelum berlakunya Perpres ini menjadi tanggung jawab dari Yayasan Harapan Kita. Nah, kaitannya dengan kasus ini apa? Yang pertama ini, tentu dalam konteks pemerintah ini bukan menjadi keputusan individu. Pasti ada rundingan kelompok di dalamnya, baik itu BPKB atau pemerintah ataupun mungkin dari kepresidenan secara langsung. Nah, jadi atas keputusan yang diambil pemerintah ini, hasil yang keluar ini diambil melalui 4 mode aktivitas yang diutarakan menurut McGrath.
Jadi menurut kami kasus ini itu melalui 4 mode aktivitas ini. Yang pertama ini ada mode penemuan dan penerimaan dari sebuah proyek. Yang kedua melibatkan solusi dan masalah teknis. Ketiga resolusi konflik, dan yang keempat adalah pelaksanaan proyek. Jadi ketika masalah ini muncul, ketika masalah ini akan adanya niatan untuk mengambil alih, maka itu masuk pada mode pertama. Nah, untuk saat ini sudah masuk pada mode ketiga, yakni resolusi konflik, di mana sudah ditemukan keputusan akhir, yaitu dengan mengambil alih yang dikelola oleh pemerintah, yakni Kementerian Sekretariat Negara. Nah, jadi dalam mode 2 dan 3 ini pastinya memerlukan pembahasan yang lebih lanjut dikarenakan ada perubahan peranan dalam hal ini. Nah, perlunya pembahasan lebih lanjut ini diguna untuk mendapatkan hasil yang menjadi tujuan ketika mode 4 sudah terlaksana. Demikian juga dibahas dalam teori interaksi waktu dan kinerja. Dalam teori ini menampilkan 12 kategori aktivitas yang dapat dilakukan oleh kelompok selama penyelesaian proyek. Nah, di dalamnya ini untuk masing-masing keempat mode aktivitas yang dilakukan kelompok, terdapat 3 fungsi yang harus diselesaikan untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Yang pertama produksi, dukungan anggota, dan kebaikan kelompok. Jadi meskipun mode kedua dan ketiga ini tidak serta-merta harus diakhiri, dalam artian harus selesai. Nah, fungsi-fungsi ini harus terus berjalan. Kenapa? Agar kelompok itu tetap berfungsi, karena jika fungsi ini tidak berjalan maka kelompok itu tidak akan berfungsi, dan ketika kelompok ini berfungsi maka banyak akan menghasilkan output atau mendapatkan tujuan yang dicapai itu lebih sesuai dengan yang diharapkan. Nah, untuk mode kedua dan ketiga ini tidak harus diselesaikan untuk setiap proyek itu dikarenakan kenapa? Karena seiring berjalannya waktu pastinya akan menemukan masalah yang baru, akan menemukan problematika yang muncul yang tanpa kita duga, yang di dalamnya harus diselesaikan secara kelompok. Nah, penyelesaian ini tidak mungkin sekali dua kali, harus dirundingkan kembali, dan mungkin saja masalah-masalah yang timbul itu tidak hanya sekali dua kali. Itulah mengapa jadi mode kedua dan ketiga ini tidak harus diselesaikan untuk setiap proyek. Begitu. Nah, seiring berjalannya proyek-proyek ini pasti kemudian ada keputusan-keputusan yang diambil kemudian, misalnya dalam hal tentang kepengurusannya atau hal lain segala macamnya yang sebelumnya ini harus dirundingkan atau harus melalui proses yang namanya rapat-rapat yang kemudian akan timbul. Nah, rapat-rapat ini juga menjadi salah satu cara kelompok tersebut mengambil keputusan, karena dengan komunikasi secara langsung maka memberikan pendapat yang berbeda antara satu dengan individu lain yang kemudian dirundingkan secara kelompok hingga menemukan hasil akhir yang kemudian akan diterapkan pada proyek atau permasalahan yang ada. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3, fuck it. My darling, I love you,